Kalian tahu nggak? Yang kita pancing tadi itu tempatnya bukan rawa, tapi itu kuburan yang sudah diratakan. Hey sob, terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe dan like supaya saya semakin semangat ceritakan cerita-cerita horor selanjutnya sob. Oke sob, kali ini saya akan menceritakan dalam sudut pandang si pencerita sob. Jadi saya sebut dengan cerita ini namanya Saya. Kejadian ini sob bermula pada malam Rabu, tepatnya setelah Bada Isya. Dan kejadian ini benar-benar saya alami pada diri saya sendiri dan juga teman-teman saya. Teror saat memancing. Malam itu saya dan ketiga teman saya, Ijal, Ahmad, dan Didi, di sini nama samaran ya sob, berencana untuk memancing pada malam hari yang harusnya dilaksanakan pada siang hari. Kali ini berubah jadwal karena bentrok sama kerjaan kami. Saya, Ijal, Ahmad, dan Didi, total kami ada 4 orang yang memulai melaksanakan kegiatan memancing. Spot memancing saat ini ada 2 tempat sob, di sungai dan di rawa-rawa. Awal keberangkatan memancing, spot pertama yang kami tuju yaitu di sungai. Ketika memancing di sungai sob, semuanya berjalan lancar walau memang hasilnya belum memuaskan. Dan pada saat itu, kami semua sudah merasa bosan di spot yang pertama sob. Karena sudah mulai tidak nyaman, kami pun akhirnya memutuskan pindah ke spot kedua di rawa-rawa. Sebelumnya saya mau jelaskan sob, di rawa-rawa ini adalah sebuah jalan yang kalau menuju ke arah rawa-rawa itu harus menurunkan tebing yang sangat tinggi sob. Oke, kita lanjut ke cerita sob. Saya, Ijal, dan Didi nggak tahu kalau rawa-rawa tersebut angker sob, karena kata yang mempunyai kawasan itu yaitu si Ahmad yang menunjukkan spot tersebut sob. Lokasi tersebut aman dan enak untuk memancing. Ijal sempat bertanya ke Ahmad sob, "Mat, ini tempat beneran aman kan? Perasaan gua nggak enak." Lalu Ahmad menjawab, "Nggak apa-apa, slow aja. Kemarin di sini ada yang mancing kok di bawah," kata si Ahmad. Karena si Ahmad udah meyakini si Ijal sob, ya udah si Ijal ini percaya dan langsung ikut turun ke tebing sob. Oh iya sob, saya lupa, dari sini Ijal ini memiliki kemampuan di luar kemampuan kami sob. Dia seperti anak indigo, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat saat itu. Oke sob, kita lanjut ke cerita. Sedang asik memancing sob, tiba-tiba aja ada suara bapak-bapak yang begitu berat nadanya saya dengar sob. Lalu bapak itu berkata, ngapain di situ?" Benar sob, suara itu benar jelas saya dengar sob. Sontak si Ijal yang di sebelah saya juga mendengar suara itu sob. Lalu kami melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa sob. Kejadian itu membuat saya dan Ijal kebingungan dan bertanya-tanya sob, masa iya di rawa-rawa kayak gini ada bapak-bapak, malah suaranya dekat banget sob. Suara itu kayak ada di belakang kami sob, tapi pas dilihat tidak ada siapa-siapa. Kalaupun ada orang yang mau ke rawa-rawa, pasti kita juga melihat sob. Tebing yang begitu tinggi yang ada di belakang kami dan suara rumputan, kalaupun ada orang yang berjalan kaki di sana sob. Nah, ini tidak ada sama sekali sob. Setelah dengar suara itu, saya sama Ijal hanya diam sob. Karena kalau kami ngomong pasti teman saya si Ahmad dan Didi bakal merasa ketakutan. Karena sob, mereka berdua memang lagi fokus memancing saat itu. Jadi sob, akhirnya saya tidak menghiraukan suara itu sob.
Saya pun fokus memancing dengan suasana yang benar-benar asik saat malam itu, sehingga saya terbuai sampai melamun sob. Dan tiba-tiba Ijal langsung menepuk pundak saya di belakang sob, sambil berkata, jangan melamun. Sontak saya kaget sob. Saya tanya, emang kenapa Jal? Lalu Ijal menjawab, lu lihat ke belakang. Saya lihat ke belakang dan alangkah terkejutnya saya pada malam itu. Ada 2 anak kecil perempuan kembar yang lagi berdiri sambil ngeliatin kami yang lagi memancing dengan tatapan kosong sob. Seketika saya kaget, kok bisa ada anak kecil malam-malam di rawa ini? Wah, ini udah tidak wajar. Di pikiran saya berkecamuk seperti itu sob. Karena Ijal mulai merasakan hal yang tidak beres. Tiba-tiba sob, dari kejauhan ada anjing yang menggonggong ke arah kami sob. Dirasakan suasana makin mencekam dan banyak keanehan yang muncul. Ijal pun udah gak mau diam lagi sob. Dan dia langsung ngomong ke Ahmad saat itu, Mat, ini ada yang gak beres. Lu lihat itu anjing, dia ngegonggong ke arah kita. Itu pertanda kita udah dipanggil untuk disuruh pergi, kata Ijal ke Ahmad saat itu. Karena sob, lokasi ini Ahmad yang menunjukin spot mancing yang enak katanya sob. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung beresin semua peralatan dan bergegas naik ke atas untuk pergi dari rawa-rawa tersebut sob. Tapi sebelum saya juga sempat lihat itu anjing seperti mau samperin kami sob. Cuma nggak bisa, kayak ada yang menghalangi anjing itu sob. Kaki kanan yang melangkah tapi tidak bisa sob. Dan Ijal juga melihat kejadian itu sob. Dengan rasa takut dan berpikir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami langsung bergegas melangkah pergi dari rawa-rawa tersebut. Dan akhirnya sob, kami berjalan beriringan, di mana posisi paling depan Ahmad, di belakangnya ada Didi dan Ijal, dan paling belakang lagi sob, saya sendiri. Saya yang merasa cemas akhirnya berpegang dengan baju Ijal saat itu sob, supaya rasa saya benar-benar aman. Saya yang paling di belakang, sialnya kaki saya kepleset dan akhirnya terjatuh sob. Saya nggak tahu ini beruntung atau tidak, tapi posisi saya jatuh itu hampir merusuk ke jurang sob. Saya merangkak sambil memegang dahan kayu saat itu dan buru-buru untuk naik. Tapi sob, saya melihat di atas tebing ada sosok pocong yang berdiri di pohon sob. Kondisi tebing saat itu terjal dan licin karena habis hujan sob. Dan parahnya, pas saat saya jatuh, mata saya menuju pohon tersebut. Pocong yang bermata merah menyala sob memandang kami. Sontak teman-teman saya menolong saya sob, dan kami perlahan naik lagi ke atas. Sesampai di atas, kami beristirahat sejenak sambil membersih-bersihkan kotoran yang nempel di badan kami sob. Tak berselang lama sob, Ijal kayak merasa ada yang memanggil-manggil namanya dari tebing sob. Lalu Ijal menghampiri ke sana sob, karena saya paham apa yang bakal dia lakukan. Ijal terlihat mulai berinteraksi dengan sosok penunggu tebing itu sob. Saat proses interaksi, tak luput juga dari gangguan-gangguan yang datang sob. Mulai dari gerakan pohon dan suara cekikikan sob. Setelah interaksi, Ijal akhirnya berkata, kalian tahu nggak? Tempat yang kita pancing tadi itu bukan rawa. Itu adalah kuburan yang sudah diratakan. Karena hujan terus-menerus saat ini dan turun ke bawah air semuanya, mengakibatkan terbentuknya sebuah rawa. Kami pun kaget, dan Ijal langsung melanjutkan, di sana ada 2 kuburan, yaitu kuburan perempuan dan 1 kuburan bapak-bapak. Ijal pun langsung melanjutkan sob. Jadi anjing yang menggonggong itu melihat ada manusia yang masuk ke sarang jin. Makanya dia menggonggong kita supaya kita tidak masuk saat itu. Setelah penjelasan Ijal sob, membuat saya, Ahmad dan Didi tambah kaget sob.
dan tidak menyangka pantas saja kami dari tadi mendapatkan gangguan yang tidak henti-hentinya. Ternyata rawa yang kita pancing itu adalah bekas kuburan sob. Setelah lama terdiam dengan rasa takut sob dan rasa cemas kami pun memutuskan untuk balik sob, karena jam telah menunjukkan pukul 1 malam sob. Semua kejadian yang kami alami udah terlihat dengan jelas. Karena kejadian tersebut, ketiga teman saya saat itu tidak mau pulang sob. Mereka ingin nginap ke rumah saya saat itu. Sekian, terima kasih sob. Bye.